Bapak Ibu sekalian guru hebat Indonesia, pernahkah terfikir sebelumnya ketika Bapak Ibu menonton video-video di YouTube, kemudian mengisi materi pembelajaran, Bapak Ibu men-share atau mendownload video pembelajaran di YouTube milik orang lain yang kemudian ditonton oleh anak didik kita. Bapak Ibu mungkin kemudian bisa berpikir, kenapa tidak video saya yang di-share? Kenapa bukan saya yang mengisi ruang video tersebut? Nah, inilah sebenarnya yang bisa menjadi motivasi awal bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika video-video pembelajaran di YouTube misalnya belum memenuhi ekspektasi Bapak Ibu sekalian dalam mengajarkan materi di kelas, maka Bapak Ibu bisa membuat video yang sesuai dengan passionnya Bapak Ibu. Kalau selama ini melihat di televisi video pembelajaran, maka adanya YouTube menjadikan Bapak Ibu sekalian bisa menjadi seorang artis baru, bisa menjadi seorang aktor baru, bisa menjadi seorang sutradara baru. Ini yang kemudian menjadi motivasi saya secara pribadi ketika membuat channel Ice Breaking Pak Sabar. Pada awalnya ketika mengajar di kelas, anak-anak bosan, anak-anak kemudian jenuh, maka harus ada upaya untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Maka saya coba untuk melakukan Ice Breaking. Saya cari inspirasi Ice Breaking. Saat itu belum punya channel YouTube yang khusus Ice Breaking. Saya lihat kebanyakan para trainer-trainer, kebanyakan para pelatih-pelatih yang membuat atau menampilkan video-video ice breaking. Ada juga channel-channel dari luar negeri. Nah, ini menjadi kepikiran, kenapa tidak saya sendiri yang menjadi aktornya? Kenapa tidak siswa-siswa saya sendiri yang menjadi objek permainannya? Kenapa tidak sekolah saya sendiri, kelas saya sendiri yang kemudian bisa menjadi inspirasi banyak orang? Maka dimulailah proyek itu, kita kumpulkan referensi-referensi ice breaking yang ada, bisa melihat langsung dari ice breaking yang dimiliki orang lain, atau juga ATM, ambil, tiru, modifikasi, atau juga memang kreativitas dari Pak Sabar sendiri. Nah, akhirnya mulailah dibuat video-video ice breaking. Dan tentu saja konten yang kita berikan adalah konten yang bermanfaat. Ya, memang karena yang kita berikan adalah ilmu. Bayangkan materi pembelajaran, materi pelajaran, tidak ada yang sia-sia. Dan ini bisa menjadi amal kebaikan bagi Bapak Ibu yang terus mengalir. Kalau nanti video-video tersebut ditonton lebih banyak orang, murid berganti, siswa berganti, dan video tersebut terus dipakai, Masya Allah, Subhanallah. Ini bisa menjadi pahala yang terus mengalir. Ini bisa menjadi amal kebaikan bagi Bapak Ibu yang terus mengalir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak akan risau benar dengan yang namanya viewer, dengan yang namanya subscriber, dengan yang namanya jam tayang. Kalau kepingin benar-benar menjadi seorang YouTuber, maka harus kerja keras sedikit untuk mewujudkannya. Konten-konten yang akan kita share, konten-konten yang akan kita upload adalah konten-konten terbaik, konten-konten positif, konten-konten yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Apa yang Bapak Ibu berikan adalah ilmu pengetahuan. Tentu itu mahal harganya. Kalau selama ini ilmu pengetahuan atau materi yang Bapak Ibu ajarkan hanya bisa dinikmati di ruang kelas 8x8 atau hanya di sekolah Bapak Ibu, maka ketika materi yang Bapak Ibu buat dalam bentuk video, lalu Bapak Ibu upload, maka seluruh dunia insya Allah akan menyaksikan dan melihat video Bapak Ibu. Dan itu tidak terbatas dengan waktu. Kapanpun, saat ini, besok, lusa, dan jauh waktu yang akan datang akan ditonton oleh banyak orang. Jadi sebenarnya kita berinvestasi kebaikan yang sangat panjang sekali di channel YouTube. Jadi jangan murung kalau misalnya, oh video saya belum banyak yang nonton sih. Nah, Bapak Ibu punya banyak grup WhatsApp, betul? Punya banyak grup Telegram, betul? Nah, itu di-share.
Minimal paling banter itu adalah anak didik kita yang akan menonton video kita. Jadi beruntunglah bagi Bapak Ibu yang sudah memulai aktivitas mengupload videonya, khususnya materi pembelajaran. Luruskan motivasi bahwa keinginan kita, niat kita sangatlah baik, amatlah mulia untuk menginvestasikan kebaikan dalam diri kita agar lebih banyak lagi orang yang mengikutinya dan melakukannya. Dan dalam kondisi yang unpredictable, sesuatu yang tidak bisa diprediksi seperti sekarang ini, kalau Bapak Ibu guru yang sebelumnya sudah banyak men-share, mengupload video-video materi pembelajaran, maka mereka akan tersenyum. Kenapa? Karena mereka sudah punya stok film-film, video-video materi pembelajaran di channel YouTube-nya. Kita siap bersaing dengan mereka-mereka yang sudah sukses di YouTube. Kenapa kita bisa bertahan? Karena konten kita, karena nilai video kita, karena ketulusan kita dalam menyampaikan konten-konten kebaikan jauh lebih bernilai dari yang namanya viewer, dari yang namanya subscriber, dari yang namanya duit. Ya, itu nanti bisa menjadi bonus kalau kita benar-benar menyeriusi. Kalau kita benar menyeriusi dunia YouTube, maka siap-siap untuk bersaing dengan para YouTuber lainnya yang sudah lebih dahulu sukses. Jadi apa yang sudah Pak Sabar capai selama ini sebenarnya sudah cukup. Mengapa? Karena bisa memberikan banyak inspirasi bagi banyak orang, bagi para guru, bagi para siswa, sehingga bisa mengambil banyak ilmu pengetahuan, mengambil banyak inspirasi dari video-video ice breaking yang sudah dibuat. Nah, begitulah bagi Bapak Ibu guru yang baru memulai membuka channel, baru memulai mengupload 1, 2, 3, 4 videonya, maka motivasi dari dalam harus terus terjaga. Motivasi dari luar, ya ini termasuk apa yang Pak Sabar berikan ini adalah bentuk motivasi dari luar yang mudah-mudahan bisa menjaga ritme motivasi kita dalam menjalani dunia YouTube ini untuk terus grafiknya naik, tidak turun. Demikian dari Pak Sabar, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk kita semua guru-guru hebat Indonesia. Salam kreatif dan penuh motivasi untuk guru-guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.